Ini adalah contoh persegi yang ukurannya 8 cm kali 8 cm. Artinya panjang keempat sisinya itu 8 cm ya, sesuai dengan sifat persegi. Semua atau keempat sisinya sama panjang. Nah, kalian mengukur itu dengan penggaris. Nah, seperti ini. Nih, sudah saya buatkan. Nah, kalau diukur nih pas nih dari 0 ke 8. Oke, 8 cm ya. Nih. Begitu juga dengan lebarnya. Lebarnya juga nah 8 cm. Kemudian kita cari luas dan kelilingnya. Ingat yang sesuai yang ada di buku, yang sudah kalian buat rangkumannya, rumus dari keliling ya. Keliling persegi itu sama dengan 4 dikali panjang sisinya. Karena sisinya itu adalah 8 cm, maka 4 kali 8 cm sama dengan 32 cm. Sedangkan luasnya sama dengan S dikali S, 4 cm dikali 4 cm sama dengan 16 cm kuadrat. Untuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, ini contoh persegi panjangnya. Ini beneran ukuran nyatanya ya, panjangnya 12 cm. Ini bisa diukur. Nah, itu pas di angka 12. Jadi panjangnya 12 cm, panjangnya itu ada dua sisi nih. Yang di atas sama di bawah sepasang, itu sama-sama 12. Kemudian lebarnya adalah 8 cm. Nah, bisa kelihatan ya. Oke, lebar 8 cm. Nah, ini lebarnya 8 cm. Oke. Kayak gini cara buat gambarnya yang benarnya. Baru kita cari keliling dan luasnya. Oke, seperti yang sudah dipelajari. Keliling persegi panjang. Kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya 12, lebarnya 8. Sama dengan 2 dikali 12 tambah 8, 20. Jadi sama dengan 40 cm. Sementara untuk luasnya, luas persegi panjang rumusnya sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 12 cm kali lebarnya 8 cm. Sama dengan 96 cm kuadrat. Selanjutnya untuk nomor 3 jajar genjang. Nah, di nomor jajar genjang ini banyaknya anak saja yang tidak tepat atau kurang tepat membuatkannya. Dia kan minta alasnya 7 cm, tingginya 4 cm, sisi miringnya 5 cm. Langkah yang pertama, kamu buatkan dulu di sini nih, ukur dulu tingginya 4 cm. Di sini saya ambil sebagai titik pangkalnya di sini. Bagian titik pangkalnya di sini. Nah, kita ukur 4 cm. Nah, dari 8 4 cm berarti sampai ke 12. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, itu tinggi. Kemudian dia bilang alasnya 7 cm, maka kamu ukur dari bawah dulu ya, alasnya 7 cm. 7 cm. Nah, pastikan dia lurus dari 0 ke 7. Oke. Nah, ini ukuran alasnya. Kemudian, karena dia minta sisi miringnya 5 cm, maka gunakan penggaris, miringkan dia supaya dia dapatnya 5 cm. Ini 15, berarti kita sampainya ke 10 ya. Nggak usah itu, kurang jelas. Nah, dari 10 ke 5 berarti kalau 5 cm. Nah, miringkan dia biar dia pas di deretan ini ke sini. 10 cm ke 5 cm. Nah, situ dia. Oke, baru kita garis. Harus sama dengan itu. Kemudian, karena alas sama tingginya sama-sama 7 cm. Karena pada jajar genjang, nih ada 2 pasang nanti, yang atas sama yang bawah.
yang kebalik, atas sama yang bawah itu sama, ukurannya sama, 7 cm, 21 ke 28 ya, supaya dapat 7. Oke, nah kemudian ini pasti nanti ukurannya juga 5 cm karena sama dengan di sebelah kirinya tadi. Nah pas ya. Oke, 15 ke 20 kalian gariskan. Ini baru benar kejar kenjangnya. Alasnya 7 cm, ini 7 cm, kemudian sisi miringnya 5 cm. Nah sisi miring ini sama-sama 5 cm. Ini juga 7 cm. Yang mana yang tinggi tadi? Nah tinggi itu dari lurus nih, dari atas ke bawahnya itu pas lurus. Nah ini dikatakan sebagai tingginya yang ukuran sama dengan 4 cm. Selanjutnya kita mencari luas dan kelilingnya. Luas sejar genjang itu rumusnya luas sama dengan alas dikali tinggi, sama dengan alasnya ukurannya 7 cm dikali tingginya 4 cm. Hasilnya 28 cm kuadrat. Sementara untuk kelilingnya, keliling rumusnya apa? Keliling itu prinsipnya sebenarnya adalah jumlah dari keempat sisi, ke semua sisi ya. Nah nih kita punya 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Itu yang dijumlahkan semuanya, 7 sama 7, 5 sama 5. Makanya menjadi 2 kali 7 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. 12 cm ya. Oke. Keempat adalah trapesium sama kaki. Dikatakan trapesium sama kaki karena panjang kakinya sama. Yang namanya kaki itu adalah yang ini. Nah, ini kakinya. Panjang ini itu 5 cm sama dengan ini 5 cm. Makanya namanya panjang, makanya namanya trapesium sama kaki. Cara membuat trapesium ini sama dengan jajar genjang tadi. Kita tentukan dulu ancang-ancangnya untuk yang bagian tinggi. Tingginya itu 4 cm. Nah, kamu ukur nih 15 ke 19. Nah, itu tingginya. Ini deh. Nah, sama dengan ini 15, 19 akan sama terus sampai ke sana. Karena tinggi itu adalah jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, tapi nariknya harus pas lurus ya. Oke, nih 4 cm. Kemudian panjang sisi sejajarnya 6 dan 12. Kita anggap yang 6 itu yang di atas, 12 yang di bawah. Maka kamu gariskan dulu yang di bawahnya itu 12 cm. Harus lurus ya. Nah, 15 tambah 12 berarti 27. Itu 27 cm. Kemudian sisi miringnya atau kakinya itu 5 cm. Nah, ukur dengan penggaris. Tadi kita anggap dia tingginya ini. Maka kita batasnya bagian garis ini ya. Nah, ukur 5 cm. 5 cm 17 ke 12. Oke, itu dia kakinya 5 cm. Baru kita ukur lagi sisi yang di atasnya yaitu 6 cm, 14 ke 20. Nah, kakinya juga 14 ke 19, 5 cm. Oke, sip. Nah, untuk trapesium ini panjang ini sama ini tuh sama. Kalau ini 6 cm, 6 cm. Otomatis sisanya karena dia 12 cm berarti 12 kurang 6, 6. Nah, 6 bagi 2. Makanya di sini dapatnya 3, ini 3. Oke, itu cara menggambarkan trapesium sama kaki. Untuk mencari keliling dan luasnya. Keliling pada semua bangun datar itu adalah jumlah dari semua sisi yang ada. Sama dengan jumlah dari keempat sisi. Oke, ini sisi pertama 6, ini 5, ini tadi 12 ya. Nah, ini 5. Jadi kelilingnya 6 tambah 5, 6 tambah 5 tambah 12 nih 12 cm tambah 5 lagi tambah 5 sama dengan 6 tambah 5 11, 11 tambah 12 33 tambah 5 37. Oke, salah. 6 tambah 5 11, 11 tambah 12
33 ya, tambah 5 38 cm. Oke. Nah, bagian tinggi ini nggak masuk hitungan dalam keliling karena tinggi itu adalah bagian dalamnya. Kita cuma menghitung jumlah sisi luarnya itu kalau keliling. Sementara untuk luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar. Berarti yang sejajar adalah ini sama ini dijumlahkan. 6 tambah 12 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya 4 kali 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 6 tambah 12 18 kali 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 18 bagi 2 9 kali 4 36 cm kuadrat. Kalau keliling satuannya cm saja, luas satuannya cm kuadrat. Nah, yang kelima untuk menggambarkan belah ketupat. Diketahui di soalnya itu diagonal satunya 12 cm. Nah, kita tandai diagonal satunya itu adalah yang nih, dari sini ke sini itu panjangnya 12 cm. Itu sebagai diagonal 1. Kemudian kamu tandai bagi 2 dia, bagi 2. Diagonal keduanya adalah 16 cm. Nah, ini diagonal 2 ya. Diagonal 2. Nah, diagonal 1 dengan diagonal 2 itu akan berpotongan pas di tengah-tengahnya. Makanya kita harus mengukurnya. Diagonal 1 kan 12 cm tuh. 12 cm. Oke, garis ukurannya 12 cm dan tandai tengah-tengahnya. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, tandai di sini. 6. Kemudian, maka untuk diagonal 2-nya kita pas melalui titik tengah ini. Ukurannya adalah 16 cm. Nah, juga dibagi 2. 16 bagi 2 8. Jadi dari sini ke sini itu 8. Nah, nampak ya? Ini ke sininya 8, ini ke sininya juga 8. Jadi ini yang dikatakan panjang diagonal 2-nya adalah 16 cm. Berarti kalau di sini 8 ya. Ini 8 cm, ini juga 8 cm. Sementara ini 6 cm. 6 cm. Kalau ditotalkan dari ujung ke sini itu 16, ini 12. Nah, yang namanya belah ketupat itu panjang keempat sisinya sama. Makanya, saya minta kalian secara manual untuk mengukurnya. Hubungkan ini. Oke, hubungkan. Maka kita dapat panjangnya adalah 10 cm. Nah, 10 cm. Ini juga 10 cm, ini 10 cm, ini juga 10 cm. Makanya gambarnya harus pas. Kalau dia pas ketemu tuh ukurannya, ukuran keempat sisinya adalah 10 cm. Oke, setelah kita gariskan, kita hubungkan keempat titik, didapatlah ini ukurannya, ukuran sisinya 10 cm. Sesuai dengan sifat belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Ini 10 cm. Sehingga selanjutnya untuk mengukur keliling belah ketupat sama dengan bangunan sebelumnya, jumlah dari keempat sisi 10 karena dia sama ya, sama berarti 4 kali S sama dengan 4 dikali 10 cm sama dengan 40 cm. Bagian luas sama dengan rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 sama dengan diagonal satunya tadi 12 cm, diagonal 2-nya 16 cm dibagi 2. Oke, 12 bagi 2 itu 6. 12 bagi 2 6 sama kali 16 cm sama dengan 96 cm kuadrat. Nah, yang keenam untuk layang-layang ini sama, kamu buatkan garisnya diagonal satunya itu dibagi 2 dulu. Jadi 8 8. Lalu buat lagi panjang sisinya, sisi yang ukuran 10 cm itu S1 sama S2 kan sama 10 cm. Di mana S1 sama S2 itu titik potong itu, nah titik potongnya itu segaris seluruh sama tengah-tengah diagonal 1 tadi.
Selanjutnya buat sisi ketiga sama sisi keempat dengan ukuran 17 cm. Sama ya, titik potong antara dua garis yang ukuran 17 cm itu selurus juga dengan titik tengah diagonal 1 tadi. Sudah terbentuk leng-lengnya, maka kamu ukur panjang diagonal 2-nya itu dari ujung atas ke ujung bawah. Dapatlah panjang diagonal 2-nya yaitu 21 cm. Selanjutnya tinggal menghitung keliling dan luas sesuai dengan rumus layang-layang. Keliling itu jumlah dari seluruh sisi, sementara luas diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2.